Shalom, selamat pagi Jemaat HKBP Denpasar. Kita bertemu kembali di renungan harian hari ini Rabu tanggal 17 Juli 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 190 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Kristus Yesus, kami datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur dan terima kasih kami pada pagi hari ini, karena kami merasakan betapa Tuhan senantiasa menyertai hidup kami, dan terus menjaga dan memelihara hidup kami, dan senantiasa mendampingi kami untuk setiap aktivitas kami. Kami mau beraktivitas hari ini, namun kami harus mendengarkan firman-Mu lebih dahulu. Persekutukan kami dengan Roh-Mu, agar kami memperoleh hikmat dari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 16 ayat 20. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Begini dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mendengar sebuah ungkapan yang mengatakan ratapan menjadi sukacita, atau duka cita berubah sukacita? Dan inilah yang menjadi topik renungan kita pada pagi hari ini. Dalam firman ini, Tuhan Yesus mengatakan hal ini kepada para murid-murid-Nya, sebab Dia tahu bahwa waktunya akan tiba, bahwa Tuhan Yesus akan berpisah dengan para murid-murid-Nya. Dan murid-murid akan merasakan perubahan di dalam waktu-waktu mereka saat Yesus berpisah dengan mereka. Meskipun pada waktu itu para murid-murid Tuhan Yesus belum menyadari apa sesungguhnya yang dikatakan Tuhan Yesus itu kepada mereka, dan mereka belum begitu memahami apa tujuan daripada perkataan Tuhan Yesus tersebut. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, namun demikian pertanyaan demi pertanyaan mulai berkecamuk di dalam pikiran para murid Tuhan Yesus. Dan mereka mulai memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus tersebut. Dan kemudian
pertanyaan mereka itu diperjelas oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berulang kali mengatakan bahwa Dia akan pergi, akan meninggalkan para murid-murid, mereka akan berpisah dan murid-murid akan merasakan sebuah pergeseran di dalam kehidupan mereka manakala mereka akan menghadapi berbagai hal seperti yang memperhadapkan mereka kepada duka cita, kepada kesedihan, kepada kesulitan dan berbagai kecaman, karena pada akhirnya nanti mereka harus langsung memberi jawaban atas apa yang mereka kerjakan, lakukan, dan apa yang dipertanyakan kepada mereka. Dan apabila nantinya ada pertentangan dan persoalan yang akan disampaikan oleh masyarakat kepada mereka, mereka akan menghadapinya sendiri. Dan ketika itu mereka akan benar-benar merasakan bahwa kesedihan, duka cita, dan juga tantangan hidup itu sungguh berat. Masa-masa ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Namun demikian, Yesus juga memberi gambaran bagaimana mereka menghadapi duka cita dan menghadapi penderitaan, menghadapi masa-masa sulit di dalam kehidupan ketika Yesus bersama dengan mereka. Sebab adalah lebih baik Tuhan mengatakan bahwa mereka harus berpisah. Karena bila tidak, maka tidak akan ada sesuatu yang terbaik. Ketika Yesus pergi, maka akan hadir yang akan menghiburkan mereka, dan hal ini akan semakin menguatkan dan semakin meneguhkan mereka dan memampukan mereka. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, bukan Tuhan Yesus pergi begitu saja, tetapi Dia juga menyampaikan kepada para murid-murid bahwa meskipun ada rasa sakit, ada duka cita, ada penderitaan yang harus mereka jalani, namun Yesus mengatakan bahwa akan ada suatu perubahan. Duka cita itu, kesedihan itu, kesulitan itu, penderitaan itu bisa akan berubah menjadi sukacita. Bisa kita ingat falsafah yang mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu sebuah perumpamaan yang diciptakan dalam perjuangan orang-orang di dunia ini. Bahkan iman kita mengatakan lebih daripada itu. Apabila duka cita, kesakitan, penderitaan itu harus dijalani, namun ada sesuatu yang indah di sana. Kata dalam firman ini, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Dan lanjutan daripada firman ini di ayat 21 dan berikutnya, Tuhan Yesus memberi gambaran bagaikan seorang ibu yang hendak melahirkan anaknya. Dia akan menangis dan kesakitan, seolah penderitaan itu tidak ada habisnya. Dia berusaha dan berjuang, memperjuangkan antara hidup dan mati. Sebab seorang ibu yang akan melahirkan akan merasakan kesakitan yang maha hebat. Dan apabila seorang ibu tidak kuat untuk merasakan kesakitan itu, hal yang paling fatal akan terjadi. Namun apabila masa-masa melahirkan itu sudah tiba, dan saat seorang ibu sudah melahirkan dan mendengarkan tangisan seorang bayi yang dia lahirkan, rasa sakit itu, penderitaan itu tidak dipikirkannya lagi, tidak sebanding lagi dengan sukacita
yang dia rasakan pada saat mendengar seorang bayi telah lahir, telah dengan penuh perjuangan dilahirkan ke tengah-tengah dunia ini. Penderitaan itu serasa tidak seberapa lagi dibandingkan dengan sukacita yang hadir saat itu ada. Nah, saudara-saudara kekasih Kristus, ketika seorang ibu yang menderita dan kesakitan menanti kelahiran seorang bayi, mungkin dia akan mengatakan, cukup sekali ini saja. Saya tidak akan mungkin akan melahirkan lagi. Tetapi itu tidak akan pernah lagi dia ucapkan setelah dia mendengar tangisan bayi, bahwa penderitaan itu serasa tidak sebanding lagi dengan sukacita yang dia rasakan. Begitulah juga para murid-murid Tuhan Yesus diingatkan oleh Tuhan Yesus, mereka akan menghadapi duka, menghadapi rasa sakit, tapi itu sifatnya sementara. Sebab akan ada waktunya, waktu bergembira, dan waktu yang akan menjadi sukacita besar bagi para murid-murid ketika mereka di dalam rasa sakit, di dalam rasa penderitaan dan menghadapi berbagai kesulitan, dan mereka tetap berpegang teguh di dalamnya dan terus menantikan itu, maka murid-murid juga akan mengalami hal yang sama. Akhir daripada derita itu, rasa sakit itu akan menjadi sukacita yang tidak sebanding lagi dengan penderitaan yang akan dihadapi. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, hal ini adalah mengingatkan juga kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang bisa saja mengalami berbagai hal, mengalami kesedihan, mengalami duka cita saat memperjuangkan apa yang dia imani. Dia akan mengalami berbagai hal dalam kehidupannya, karena upah daripada mengabarkan firman Tuhan itu adalah sukacita yang tersembunyi, yang belum dirasakan oleh setiap orang pada saat mereka melakukan tugas itu. Mungkin saja mereka akan diperhadapkan dengan berbagai kesulitan karena mereka akan menerima penolakan, mereka akan menerima ejekan, mereka akan menerima berbagai kesulitan dalam kehidupan, apalagi mereka memegang atribut sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah bagian daripada tantangan dunia ini. Dan Yesus sudah memperingatkan, kalau Yesus sendiri pun mengalami penderitaan yang sungguh luar biasa, bagaimana mungkin anak-anak Tuhan Yesus tidak merasakan itu? Tetapi itu akan bersifat sementara. Sebab rasa sakit itu, penderitaan itu, kesulitan itu, tantangan itu akan mendapat upah yang lebih layak daripada apa yang diberikan oleh dunia ini. Karena saat kita menerima sukacita itu, duka itu tak akan pernah lagi datang di dalam ingatan kita. Dan sukacita itu telah membayar semuanya itu. Karena kita juga sering mengatakan hasil tidak akan mengkhianati usaha. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan mengubah, Tuhan akan mengimbangi duka cita dengan sukacita sampai kita lupa kepada duka dan kesedihan yang pernah kita rasakan. Mari kita mengingat dan membayangkan pesan Tuhan yang sudah pernah juga disampaikan kepada para murid-murid. Perumpamaan tentang seorang ibu yang menanti kelahiran sampai kelahiran itu benar-benar akan kita rasakan. Namun sukacita akan mengimbangi segala hal dalam kehidupan kita.
Perjuangkanlah iman sampai titik darah penghabisan dan kerjakanlah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus, karena kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan selama di dalam kehidupan kita sekarang. Dan kehidupan kita itu akan lebih nyata pada masa Tuhan telah mengambilnya dari kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu karena firman-Mu yang senantiasa menyemangati kami, menghiburkan kami, dan mengingatkan kami akan apa yang menjadi sukacita bagi kami dalam berjalan di jalan-Mu sesuai dengan iman yang ada pada diri kami untuk menguatkan dan memampukan kami berjalan di jalan yang Tuhan persiapkan, meskipun kami akan bersentuhan dengan berbagai hal di sekitar kami. Kiranya kami terus teguh beriman kepada Tuhan, meskipun terkadang kami harus mengalami hal-hal yang mendatangkan kesulitan, kesakitan, penderitaan, dan perjuangan yang keras untuk tetap berjalan sebagai anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, banyak suka yang kami hadapi di dalam hidup kami ini, tetapi banyak juga yang akan menggerogoti dan mempengaruhi iman kami kepadamu. Tetapi Roh-Mu akan senantiasa menguatkan kami agar kami teguh dan beriman padamu, sehingga kami bisa terus memenangkan iman kami kepadamu. Berkati kami sepanjang hari ini. Berkati semua keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang senantiasa mengandalkan Engkau, orang-orang yang terus berharap akan belas kasihan-Mu dan pertolongan-Mu, orang-orang yang terus memanggil Engkau Tuhan. Berkati semuanya itu, jaga dan lindungilah gereja-Mu, umat-Mu, jaga dan lindungilah bangsa kami dari rongrongan ketidakbenaran. Ya Tuhan, peliharalah hidup kami semuanya. Berkati jugalah Tuhan para hamba-hamba-Mu yang terus melayani dan menginjili di tengah-tengah dunia ini, agar pekerjaan mereka yang Engkau berikan benar-benar bisa sukses. Berkati jugalah ya Tuhan para misioner muda. Berkati jugalah Tuhan gereja-gereja di dunia. Berkati juga seluruh jemaat-Mu dalam setiap aktivitas mereka, dalam suka duka dan dalam sakit mereka di rumah sakit. Kami bawa semuanya ke hadapan Tuhan. Tuhan kiranya memberi keteguhan dan memberi solusi yang terbaik untuk dipetik setiap orang. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kepadamu kami serahkan segala jiwa dan raga kami sepanjang hari ini. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk anugerah-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Kita bertemu kembali di ibadah renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, Horas.